Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita masih akan melanjutkan tentang bahasa pemrograman C, dan kali ini kita akan membahas tentang struktur kontrol perulangan. Kalian akan belajar memahami konsep dan cara kerja perulangan dalam pemrograman. Setelah menyelesaikan aktivitas ini, kalian diharapkan mampu menerapkan perulangan dan menghubungkannya dengan kejadian sehari-hari. Yang pertama, pernahkah kalian melakukan aktivitas yang sama berulang kali? Eits, tidak perlu jauh-jauh. Untuk melangkah saja, kita mengulang pergerakan kaki kanan dan kiri. Apakah kalian selalu berpikir sebelum melakukan setiap langkah? Pertanyaan terakhir tersebut dapat ditanyakan pada semua kegiatan perulangan yang kalian lakukan. Yang kedua, membaca buku. Kalian membalikkan halaman buku setiap selesai membaca halaman tersebut. Salah satu keunggulan program komputer daripada manusia ialah kemampuannya untuk mengolah data yang berukuran besar atau melaksanakan suatu aksi berulang kali dalam periode waktu yang lama tanpa merasa bosan ataupun lelah. Hal ini dimungkinkan dengan adanya suatu kontrol perulangan. Pernyataan perulangan atau loop merupakan struktur program untuk keperluan iterasi, yaitu memproses satu atau beberapa pernyataan secara berulang atau looping berdasarkan kondisi tertentu. Program C menyediakan 3 bentuk pernyataan loop atau perulangan, yaitu 1. For loop, yang kedua while loop, yang ketiga do while loop. Pertama, struktur kontrol perulangan for. Pernyataan ini umumnya digunakan untuk memproses pernyataan secara berulang-ulang dengan jumlah perulangan yang dilakukan telah diketahui sebelumnya. Misalnya, berjalan sebanyak N langkah ke depan, atau mencetak barisan dari suku pertama hingga suku ke N. Struktur kontrol perulangan for adalah sebagai berikut. For, kurung buka, EXPR1, titik koma, EXPR2, titik koma, EXPR3, kurung tutup. Kurung buka kurawal, enter, kurung buka siku, statement, kurung tutup siku, titik koma, enter, titik, enter, kurung kurawal tutup. Struktur di atas akan dijalankan melalui proses berikut. Yang pertama, ekspresi EXPR1 akan dieksekusi ketika program menjalankan struktur for tersebut. Ekspresi ini biasanya berisi inisialisasi suatu variabel counter yang digunakan untuk menghitung jumlah perulangan yang telah dilakukan. Yang kedua, ekspresi EXPR2 merupakan suatu ekspresi bernilai benar atau salah, atau disebut juga dengan boolean, yang akan dicek sebelum pernyataan di dalam blok struktur dieksekusi. Apabila ekspresi ini bernilai benar, pernyataan akan dieksekusi. Sebaliknya, apabila ekspresi bernilai salah, pernyataan tidak akan dieksekusi dan perulangan berakhir. Dengan kata lain, pada bagian ini kalian menuliskan sebuah pernyataan yang merupakan kondisi berhenti atau stopping kriteria untuk memastikan perulangan yang kalian buat memiliki langkah yang terbatas atau dipastikan berhenti. Walaupun ketiga ekspresi tersebut bersifat opsional, tidak harus ada, kalian disarankan untuk menuliskan ketiga ekspresi tersebut saat membuat program dengan jelas dan lengkap. Untuk saat ini, kalian perlu memahami teknik untuk menulis ketiga ekspresi tersebut dengan baik. Perhatikan contoh kode program menulis bilangan bulat berikut. Pada contoh tersebut, program akan menulis bilangan bulat dari 0 hingga kurang dari N. Telusurilah kode program tersebut dengan teknik penelusuran yang telah kalian pelajari pada saat menelusuri suatu diagram alir. Keluaran program tersebut
saat diberi masukan 5 adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Pada contoh tersebut, variabel counter yang digunakan ialah i, yang nilainya diinisialisasi atau diberi nilai awal dengan nilai 0. Pada bahasa C, lazimnya counter dimulai dari nilai 0. Berbeda dengan proses pencacahan yang biasa kalian lakukan dari 1 di dunia nyata. Hal ini terkait dengan beberapa aspek teknis di bahasa C yang dimulai dari 0. Misalnya, di kelas 11 nanti, kalian akan menggunakan struktur dalam array yang dimulai dari indeks ke 0. Perlu diingat bahwa inisialisasi dengan 0 ini hanyalah suatu kebiasaan masyarakat pemrogram dalam bahasa C, dan kalian tetap dapat melakukan pencacahan mulai dari 1. Kalian dapat mencoba mengubah kode program di atas sehingga counter berjalan dengan 1. Selain counter yang berjalan menaik atau ascending, kalian juga dapat membuat suatu counter yang berjalan turun atau descending. Contoh ini disajikan misalnya pada diagram alir 4 dan 5 pada bagian algoritma. Pernyataan yang ada pada EXPR1 hingga EXPR3 dapat ditulis menjadi deretan instruksi yang dipisahkan dengan tanda koma, misalnya seperti terdapat pada contoh program berikut. Urutan pengerjaan akan sama seperti pada contoh sebelumnya. Akan tetapi, ada dua pernyataan yang akan dijalankan pada EXPR1 hingga EXPR3. Praktik baik pemrograman. Pada saat merancang sebuah struktur perulangan for, kalian perlu memastikan agar kondisi berhenti pasti akan tercapai atau konvergen. Apabila kondisi berhenti tidak pernah tercapai, akibatnya struktur ini akan berjalan terus-menerus dan menyebabkan terjadinya suatu perulangan yang tidak terbatas atau infinite loop. Apabila hal ini terjadi, program akan dibekukan oleh sistem operasi, bahkan akan dihentikan. Perhatikan contoh berikut. Dapat dilihat bahwa pada kode tersebut, nilai counter i akan berkurang dan tidak akan pernah melebihi nilai n jika n diisi dengan suatu bilangan bulat positif. Yang kedua, struktur kontrol perulangan while. Saat merancang perulangan, kalian bisa jadi tidak dapat menentukan berapa kali perulangan akan dilakukan. Akan tetapi, kalian mengetahui kondisi berhentinya. Misalkan, instruksi berikut pada dunia nyata. Berjalan luruslah sampai ujung jalan, kemudian belok kiri. Instruksi tersebut tidak memberikan gambaran jelas jumlah langkah yang akan kalian lakukan. Namun secara naluriah, kalian mengetahui kapan kalian harus berhenti berjalan lurus lalu berbelok ke arah kiri. Pada program, suatu struktur kontrol while dikenal untuk melakukan perulangan seperti pada contoh di atas. Struktur kontrol tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Pernyataan akan dieksekusi terus-menerus selama ekspresi kondisi bernilai benar. While spasi kurung buka ekspresi kondisi kurung tutup spasi kurung kurawal buka enter. Kurung siku buka pernyataan kurung siku tutup titik koma enter. Titik, enter, kurung kurawal tutup. Sebagai contoh, misalnya kalian akan menulis kode program untuk membaca dan menuliskan kembali bilangan bulat positif. Hal ini terus dilakukan hingga program membaca nilai min 1. Program tersebut dapat kalian lihat sebagai berikut. Yang ketiga, struktur kontrol perulangan do while. Struktur kontrol do while memiliki perilaku yang mirip dengan while, yaitu kalian hanya mengetahui kondisi berhenti dari perulangan tersebut. Perbedaannya ialah struktur do while dipastikan akan mengerjakan setidaknya satu kali. Bentuk umum pernyataan do while adalah sebagai berikut. Do spasi kurung kurawal buka enter. Kurung siku buka pernyataan kurung siku tutup titik koma enter. Kurung kurawal tutup, spasi, while, spasi, kurung buka, ekspresi kondisi, kurung tutup, titik koma. Salah satu contoh penggunaan struktur do while ialah ketika kalian menulis sebuah program interaktif yang akan meminta pengguna memasukkan kembali suatu nilai hingga nilai tersebut memenuhi suatu syarat.
Hal ini akan sering kalian alami ketika kalian diminta untuk mengisi ulang atau retry saat menggunakan sebuah program atau mengisi sebuah formulir elektronik. Misal, program berikut akan terus meminta pengguna memasukkan nilai sampai pengguna tersebut memasukkan bilangan bulat positif. 4. Struktur kontrol perulangan bersarang. Sama seperti struktur kontrol keputusan, kalian dapat meletakkan struktur kontrol perulangan secara bersarang. Misalnya, pada contoh program berikut yang akan mencetak suatu pola berbentuk persegi menggunakan karakter asterisk. Ayo kita berlatih. Latihan struktur kontrol perulangan. Problem 1. Menghitung mundur. Tingkat kesulitan bintang 2. Buatlah kode program berdasarkan diagram alir 4 pada bagian algoritma untuk mencetak bilangan secara hitung mundur. Problem 2. Menghitung rataan. Tingkat kesulitan bintang 2. Deskripsi soal. Buatlah sebuah program yang akan menghitung rata-rata dari n buah bilangan. Format masukan. Baris pertama berisi sebuah bilangan bulat positif n yang menunjukkan banyaknya data, sedangkan baris berikutnya berisi n buah bilangan bulat. Nilai n maksimal 1000 dan besarnya bilangan yang harus dihitung rata-ratanya berada pada rentang min 1 miliar hingga 1 miliar. Format keluaran. Nilai rata-rata dari n buah bilangan masukan. Nilai rata-rata tersebut dituliskan sebagai bilangan real dengan 2 angka di belakang titik desimal. Contoh kasus uji. Masukan 10, 20, 30. Keluaran 20,00. Problem 3. Mencari bilangan terbesar. Tingkat kesulitan bintang 3. Buatlah kode program berdasarkan diagram alir 5 pada bagian algoritma untuk mencari bilangan terbesar dari sekumpulan bilangan yang diberikan. Ayo kita renungkan. Jawablah pertanyaan berikut dalam lembar refleksi pada buku kerja. Jangan lupa mencatat kegiatan dalam jurnal. 1. Pada bagian ini, kalian mendapatkan banyak konsep baru tentang program. Seperti apa perasaan kalian saat ini? 2. Apakah kalian bereksperimen dengan contoh-contoh yang diberikan di buku? Jika iya, pengetahuan paling menarik apa yang kalian temukan dari hasil eksperimen tersebut? 3. Pada problem 6, apakah kalian memikirkan dampak sosial yang terjadi pada pekerja yang selama ini menyortir kembang kol secara manual tersebut? Jika kalian menjadi petani tersebut, apa yang akan kalian lakukan pada pekerja tersebut? Apa yang kalian lakukan jika kalian menjadi pekerja tersebut? Yang keempat, kesalahan apa yang sering kalian lakukan saat membuat program menggunakan struktur kontrol perulangan? Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.